Niatnya sih buka sebentar, tapi scrollnya tiba-tiba makan waktu banyak banget. Betul lagi. Udah berapa jam ya kita di sini ya? Udah 24 jam nggak sih? Wow. Apa aku bilang aja sekarang? Wow. Apa berasa minute scroll itu artinya konten muncul terus menerus. Jadi kita tuh nggak tahu kapan kita harus berhenti. Kayak kalau misalnya kita baca buku ada halaman terakhir. Terus kalau kita nonton film ada ending filmnya. Tapi kalau di sosmed konten satu habis muncul lagi konten yang lain. Jadi kita keterusan deh. Halo Isi Badis, gimana nih liburan kali ini? Semoga liburan kali ini bukan cuma libur kuliah aja ya, tapi otaknya juga sempat istirahat. Iya nih, karena kan kita udah libur, meskipun libur kita panjang ya, tapi kita udah mikirin nih kan kita jadi semester tua nih. Terus membimbingi siapa ya kira-kira, terus kayak aduh gimana ya nanti sempronya gitu. Pusing banget. Emang gitu ya kalau semester tua ya. Sementara yang semester muda mungkin masih ada yang kayak scroll sambil lupa waktu. Aduh, kalian nggak sendirian guys. Ngomong-ngomong liburan, kira-kira kakak-kakak di sini liburan kali ini ngapain aja sih kalau boleh tahu? Kalau aku lagi sibuk nonton drakor ya, karena sekarang kayak nonton drakor udah drakor baru seru yang lebih seru gitu. Jadi kayak lagi nonton drakor banget sih, lagi asik banget nonton drakor. Masih drakor di era Dracin ya. Ya. Kalau aku sih Kak, walaupun libur gini ya, tapi badan tuh masih harus gerak, otak juga masih harus kerja. Soalnya kayak kemarin kan ada acara-acara ya, kita kan pasti mahasiswa nggak jauh-jauh dari organisasi ya pasti. Ya bener banget, jadi gitu deh. BTW kali ini kita lebih rame nggak sih? Biasanya tuh cuma aku, Nadia sama Karifa, tapi kali ini tuh kita nambah orang. Masa sih? Emang iya? Kita kenalan dulu gak sih Siapa sih Karifa? baru ini gitu loh, siapa sih? Boleh nih kenalan dari yang di samping aku dulu. Halo Disi Badis, aku Kaila. Hai Disi Badis, aku Naila. Hai, ini Badis, aku Lili. Salam kenal semuanya. Salam kenal kakak-kakak. Nah, seru banget sih kedatangan member-member baru ya. Semoga member baru. Dan lebih rame gak sih jadinya? Jadi kita nggak terlalu freak banget bertiga. Iya kan? Trio terus ya. Iya. Halo Disi Badis. Let's go sharing And then inside bareng. Inspire Podcast. Sekarang lagi di mana sih ini? Ini kita lagi di gacoan gak sih? Dan jujur aja di momen kayak gini itu paling rawan banget buat scroll, apalagi lagi nunggu makanan, HP di tangan pula. Iya lagi. Dari tadi pada nge-scroll nggak sih? Jujur. Pas nungguin aku janjian pada nge-scroll gitu. Niatnya sih buka sebentar, tapi scrollnya tiba-tiba makan waktu banyak banget. Betul lagi. Udah berapa jam ya kita di sini ya? Udah 24 jam nggak sih? Wow. Apa aku bilang aja sekarang? Wow. Apa aku berasa sekarang? Asik nih. Aku Kalau sosmed tuh kayak nggak ngerasa nggak sih waktunya? Kayak tiba-tiba niatnya bentar, taunya udah 1 jam aja. Sering banget. Bener sih, bener kali ini. Dan ternyata ini tuh bukan cuma perasaan kita aja loh. Dari penelitian dan survei ini juga ngejelasin nih, banyak orang yang tadinya orang main sosial media yang tadinya niat 5 menit, tahu 5 jam. Iya banget lagi. Iya, dan pola ini tuh ada disebut problematic social media use. Jadi yaitu kondisi di mana tuh ketika orang tersebut itu tuh susah untuk berhenti bermain media sosial sampai-sampai ganggu aktivitas kayak belajar, istirahat. Walah. Iya, terus juga kalau misalkan dalam penelitian dari Muntek nih dengan anak-anak kayak tahun 2019, di sini tuh dia ngejelasin kalau misalkan media sosial itu emang didesain supaya kita tuh betah buat lama-lamaan nge-scroll TikToknya, nge-scroll apa yang kita lihat di handphone. Jadi kayak kita tuh tanpa sadar bakal kayak rasa kok tiba-tiba udah gelap aja ya langitnya, tiba-tiba kayak udah jam 10, udah jam 11 gitu kan. Terus itu namanya, jadi tuh disebutnya itu lewat fitur infinite scroll.
Oh, Jadi kayak kita nggak tahu nih, tiba-tiba udah lama aja. kayak di TikTok nggak sih? Iya. Yang terus ada gitu Karena kan videonya. dia pakai basis videonya kan yang cepet gitu kan, yang gampang cepet diterima sama orang gitu. Jadi kayaknya itu yang bikin kita bisa scroll lama banget gitu di internet. Iya, dan infinite scroll itu artinya konten muncul terus menerus, jadi kita tuh nggak tahu kapan kita harus berhenti. Kayak kalau misalnya kita baca buku ada halaman terakhir, terus kalau kita nonton film ada ending filmnya. Tapi kalau di sosmed konten satu habis muncul lagi konten yang lain, jadi kita keterusan deh. Iya, aku tuh sering banget Kak. Aku tuh refreshing gitu kan, scroll TikTok sebelum belajar. Nah, tapi ya aku sih niatnya 5 menit doang, tapi ternyata benar-benar keterusan. Jadi pas aku mau start buat belajar tuh fokusnya tuh udah hilang karena nggak ada batasnya gitu pas aku scroll. Sama banget lagi, apalagi nih ya, kan lagi di era-era dracin banget yang kayak gitu itu pasti ngegantung gitu jadi kayak aduh kontennya muncul lagi nanggung kalau ditutup sekarang tuh. Bener banget. Iya kan. Apalagi nih kalau misalkan udah dracinnya episodenya kayak, aduh minggu depan ada lagi, tapi mau lihat ininya dong, apa tuh namanya? Apa tuh? Preview. Iya, previewnya. Kayak nyari di TikTok, bahkan nyari-nyari di akun-akun atau website-website yang nggak jelas. Iya, jujur Itu nggak boleh dicontoh, nggak boleh dicontoh. aku sampai download 3 aplikasi. Kayak ada kaitannya nggak sih Kak sama dopamin? Kan kita seneng gitu loh. Bener banget. Jadi tuh kan tadi kita bahas kebiasaan pro nih. Kalau gitu kita coba nih cari tahu kira-kira gimana ya cara kerja otak kita. Boleh nih Kak Rifa jelasin dong. Kalau nggak salah tuh aku pernah baca ya kutipan dari jurnalnya Wolfram Schultz. Kalau nggak salah tuh bacanya di tahun 1998. Kalau dopamin itu tuh nggak cuman sebuah zat yang bikin kita seneng, tapi dia tuh lebih aktif ketika kita tuh ngantisipasi suatu reward gitu guys. Jadi kalau kita nunggu sesuatu yang kayaknya ini bakal ada hadiah deh buat gue gitu kan, itu tuh bakal ngaktifin perasaan senang itu. Jadi bukan cuman pas kita dapet doang, jadi yang bikin otak kita nyala nih teman-teman, nggak cuman karena hasil akhirnya, tapi karena rasa nunggunya gitu, harapan bahwa sesuatu yang menyenangkan bakal datang ke kita setelah ini. Aku merasa relate banget Kak. Kadang tuh bukan karena videonya tuh sekarang lagi seru banget, tapi aku berharap video selanjutnya tuh bakal lebih menarik lagi dari video yang baru aku tonton. Iya, bener banget. Dan aku juga suka mikir kayaknya siapa tahu konten selanjutnya tuh lebih lucu gitu, padahal kayak belum tentu. Bener banget lagi, racin kayak gitu. Lagi dia makin nge-scroll lagi untuk kesadari. Derajin garis keras Kak Rifa. Tapi tuh sebenarnya guys, di tahap ini tuh otak kita tuh lagi ngerjain tugasnya, tahu, kayak misalkan kita kan dapet reward atau dopamin tersebut, jadinya otak kita tuh kayak merespon harapan dari reward tersebut. Berarti berkaitan lah juga ya. Nah, masalahnya media sosial juga nggak berhenti sampai di situ aja nggak sih Kak? Ada algoritma yang ikut bermain. Betul. Terus juga dalam penelitian lanjutannya itu Scopes tahun 2016 yang menjelaskan tentang konsep reward prediction error. Jadi intinya itu dopamin justru meningkat lebih kuat ketika reward yang kita terima tidak terduga. Antisipasi gitu ya. Iya. Ngalirinnya itu loh. Terus juga kalau misalkan rewardnya itu bisa ditebak, kayak efeknya tuh kan bakalan biasa aja ya kalau gini biasa aja. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih apa aja sih yang kelanjutannya tuh kayak gimana, itu bakal kayak lebih excited, terus kita jadi bakal lebih aktif gitu kan, karena kita nggak pernah didugain tapi jadian loh gitu. Nah, ya aku relate banget ya, lagi-lagi racin lah ya. Karena emang kayak fans racin ya. Tertangkap ya guys. Emang videonya kan kadang biasa ya sebenarnya. Videonya tuh biasa guys. Tapi karena kita tuh penasaran sama nggak terduga gitu loh, emang racin ini suka main blowing banget gitu loh. Unexpected. Jadi aku scroll lagi, lanjut lagi, cari lagi kemana itu. Tapi apalagi kalau dari iklan TikTok kan misalnya ada yang racin yang gitu kan, itu kan kita menanti gimana sih, diapain sih nih kalau waktunya nih. Abis ini aku mesti Iya, Apa tuh durasinya? terus kadang tuh algoritma juga
ngebikin kita kayak oh iya yang kemarin kan udah selesai terus habis itu ada lagi tentang itu lagi. Tambah nge-scroll lagi. Tambah penasaran nih apa ya. Iya lagi. Nah, dari hal itu terbentuklah itu yang namanya dopamin loop. Jadi tuh ternyata bukan karena kita suka sama videonya, tapi kita tuh kayak ngarepin ada hal menyenangkan apa ya nanti selanjutnya. Jadi dampaknya tuh kerasa banget gak sih kalau misalkan pas kita kena dopamin loop itu kita jadi susah fokus belajar. Terus kalau ngobrol sama orang tuh kayak tadi lagi ngomongin apa ya? Nggak masuk kupingan Apa ya? Aduh bener banget lagi ya. Dari yang aku baca dalam penelitian Ophir dan rekannya tahun 2009 itu tuh menunjukkan bahwa orang yang sering melakukan media multitasking tuh akan cenderung sulit untuk menyaring informasi penting gitu. Nah, jadi kalau misalnya otak kita tuh terbiasa loncat-loncat antara banyak stimulus, kita tuh akan susah banget bertahan untuk satu tugas yang butuh konsentrasi panjang. Aku ngerasain banget. Aku tuh kalau misalnya baca jurnal kadang kayak pengen banget, aduh deh berat banget gitu rasanya kak. Jadi kayak otak tuh mau pindah aja ke lain hal. Sama banget Chris, aku juga lagi baca buku padahal bukunya itu bagus tahu buku Atomic Habit itu cuman kayak rasanya tuh kalah menarik sama hal-hal yang ada di layar ya kan. Jangan sebut lagi please. Banyak banget ya. Iya sih benar. Tapi tuh ini tuh sebenarnya bukan karena kita ngerasa malas belajar ya, cuma karena tuh otak kita kebiasaan dapat hal yang to the point gitu loh, langsung ke intinya. Ya kan? Bangsa distrak juga kan ya. Kan kalau buku itu kayak hal menyenangkannya biasanya mungkin ada di tengah atau di akhir ya kan. Tapi kalau kayak video-video reels atau TikTok gitu, biasanya mereka malah munculin intinya banget itu di depannya gitu kan. Jadi kita langsung oh ini ya seru nih. Rajin gitu tau. Makanya udah dracinnya disebut terus. Kalau dibandingin sama makan ya guys, aduh aku nyomot dulu deh. Makan kan. Makan ya guys. Kalau dibandingin sama makan kan kita kan dapat dopamin juga. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi makan tuh kayak udah kalau kita udah kenyang kita stop kan. Tapi kalau di sosmed ini susah buat nge-stopnya karena ada algoritma itu dan tadi yang Rifa bilang kontennya nggak habis-habis. Iya. Benar. Terus kayak aku mau jelasin juga nih ada penelitian baru lagi nih dari menurut Polk tahu dan rekannya tahun 2012. Jadi kayak pada reward itu alaminya secara seperti makanan ini. Jadi kayak sistemnya dopamin yang kayak menyenangkan, punya kayak mekanisme yang berhenti lewat sinyal kenyang. Jadi kayak kalau kita udah puas sama apa yang kita udah scroll, pasti bakal berhenti. Cuman lama berhentinya itu yang kapan? Beda ya sama scrolling berarti ya. Kalau scrolling kan nggak ada sinyal kenyangnya guys. Ya nggak sih? Bisa. Karena nggak kerasa tuh kadang-kadang nggak sih? Tiba-tiba matanya udah sakit aja. Pokoknya udah mata capek, sampai kayak badannya udah nggak sanggup lagi, itu baru stop. Nah baru, aduh kenapa ya pusing? Aduh kenapa ya sakit perut? Nggak sadar tuh belum makan. Iya, belum mandi. Iya itu banget. Bener sih, kalau makan kan tadi yang kayak Karifa bilang ada batasnya gitu ya, ada selesainya. Kayak makanan habis, nah berarti udah selesai. Tapi kalau scrolling itu benar-benar gak ada batas ya, karena kalau udah selesai ke bawah lagi deh. Iya, dikit lagi. 1 jam. Bener banget, dari yang semua yang kita bahas itu kelihatan ya kalau misalkan solusi dari berhentinya itu ya dopamin gitu. Gimana caranya? Mungkin kakak-kakak di sini udah ada yang baca juga. Sebenarnya aku pernah juga selain dengar di kelas ya, tapi di jurnal juga ada kalau nggak salah itu penelitian dari si Wood dan Runger tahun 2016. Nah, itu tuh bilang kalau sebenarnya kebiasaan kita itu lebih mudah dirubah dengan cara kita alihin. Jadi bukan kita paksa atau dorong, itu bakal susah tuh. Karena kan iya
karena mau gimana pun otak kita tuh tetap butuh reward guys. Cuman kita tuh bisa ganti ke sumber yang lain yang lebih positif mungkin tuh. Jadi bukan dopaminnya yang dimusuhin ya kak, Iya. tapi cara dapetnya yang diatur. Bener banget. Dan itu aku rasain sendiri sih kak, waktu sadar udah kelamaan scroll tuh aku biasanya langsung ganti aktivitas gitu. Kalau nggak ngobrol atau nggak kayak jalan sebentar buat ya udah nggak scroll lagi, nggak kelamaan kan. Iya bener banget. Kalau aku sih prefer taruh HP jauh-jauh. Misalnya apa kayak ngecas dulu kayak atau apa gitu. Iya, walaupun kadang nggak efektif juga sih. Aku lebih efektif kalau ngasih set timer. Kalian tahu teknik Pomodoro itu nggak? Oh, Yang ngasih batasan yang 20 menit main HP, 5 menit belajar. Balik ya. balik ya teman-teman. Ya, misalnya kalian nanti 30 menit itu belajar dulu. Terus pasti jenuh kan 10 menit ngapain kek, main HP kayak dengerin lagu segala macem. 30 menit selanjutnya kalian share lagi buat belajar. Menurut aku itu lebih efektif sih karena kita punya target. Ya, kan? Ada reward juga kan, sistem reward kan? Iya. Terus kita belajarnya tuh pelan-pelan nggak sih, kayak ada jedanya, terus nanti ada belajar lagi, jeda lagi. Karena biar komitmennya itu yang dijaga. Bener banget, itu susah banget jaga komitmen, jujur. Terus mungkin di ini juga bukan hal yang apa sih, bukan soal kita bermasalah atau gimana ya, tapi karena sistem reward yang kita sekarang itu udah terbiasa dan udah terstimulasi nih dari yang kayak dari udah lama sampai sekarang gitu. Jadi kayak dapat stimulasinya terlalu cepat dan dapat yang serap juga terlalu cepat gitu. Mungkin aku bakal nambahin juga, mungkin ini bukan kayak masalah soal kita yang bermasalah, tapi ini kayak karena sistem reward dari HP ini yang kita selalu scroll tiap kali lewat satu video gitu. Terus kita juga sekarang kan udah terbiasa sama ngeliat video yang cepat, dan juga kita dapat stimulasi yang kayak dari video cepet kan, jadi kita kayak udah kebiasaan nih, jadi kita susah lepas gitu sama hal-hal yang kayak scrolling ini gitu. Skip 2 kali nggak sih biasanya kalau di TikTok? Iya sih. Lanjut lagi. Bener sih. Jadi sebenarnya fokus kita itu tuh nggak hilang, cuma kita perlu latih lagi nih karena kan kita udah kelamaan gitu ya, udah 1 sampai 2 tahun kayaknya kita mungkin main TikTok. Jadi fokus itu harus dilatih lagi. Tapi aku juga ngerasa kalau gampang terdistraksi itu wajar banget, karena misalnya kalau kita ngerjain sesuatu aja gitu, ada hal-hal di sekeliling kita tuh kita gampang ke distract gitu ya nggak sih? Nah, yang penting sih, kalau menurut aku ya, yang penting tuh kita sadar aja sama pola diri sendiri. Karena kalau dengan mengenal diri sendiri itu kita lebih bisa nemuin solusi yang tepat. Ya, bener banget. Bener sih, karena kan cara setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang kayak kalau Karifa tadi Pomodoro efektif, tapi belum tentu di aku efektif. Kita harus menemukan cara untuk diri kita sendiri tuh bagusnya gimana. Aku setuju. Oke, kalau gitu di si Badis. Aduh, nggak kerasa. Iya. Masih pengen ngobrol gak sih kita? Iya lagi. Ya, cepet banget sih. Soalnya kita seneng banget nih karena kita kan bareng intern kita ya. Jadi makin rame. Dan juga pembahasannya tuh karena sangat amat relate dengan yang terjadi di kondisi saat ini sih. Iya, bener banget. Karena emang kebetulan kita lagi libur ya teman-teman. Lagi libur. Si Badis, jangan lupa like, Comment and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.